Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, pada pagi kita kali ini melanjutkan amalan-amalan apa yang mesti kita konsentrasikan, kita fokuskan untuk persiapan, untuk perencanaan kematian kita. Setelah beberapa amalan yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu yang saat ini perlu kita tambah, kita konsentrasikan adalah berdoa agar kita mendapatkan kebaikan dari kematian itu sendiri. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabahu. Janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau sekiranya dia mau tidak mau dia harus lakukan itu, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa, berkata kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatid dunya khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu memang baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu baik untukku. Subhanallah. Berikutnya adalah kita harus memiliki harapan dan cita-cita untuk bisa mati syahid. Baik syahid dunia akhirat, yaitu karena gugur di medan pertempuran jihad di jalan Allah Ta'ala, atau syahid akhirat saja. Di mana apa bedanya syahid dunia akhirat dengan syahid akhirat? Kalau syahid dunia akhirat, orang yang mati syahid di jalan Allah itu tidak dikafani dan tidak perlu dimandikan lagi, langsung disolatkan dan langsung dikuburkan jenazahnya, karena dia akan dibangkitkan, kata Nabi SAW, dalam keadaan dia mati berlumur darah dengan pakaian yang dia pakai saat itu. Subhanallah. Nah, sahabat dirahmati Allah, kalau syahid akhirat itu syahid yang mendapatkan pahala mati syahid, dia posisinya adalah kedudukannya untuk di akhirat saja. Di dunia diperlakukan tetap seperti biasa. Dia dimandikan, dia dikafani, kemudian dia disolatkan, lalu dikuburkan secara syariat Islam. Nah, yang mati syahid akhirat ini adalah orang yang mati karena tenggelam, dia dalam keadaan iman, melahirkan anak, lalu mati ibunya, mati, itu syahid akhirat. Orang yang terbakar rumahnya, dia mati dalam hangus terbakar, atau dia tertimpa reruntuhan, dia mati meninggal, itu dia syahid. Orang yang kena wabah taun, penyakit menular, mati dalam keadaan syahid, itu syahid akhirat. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetapi tetap seperti prosedur biasa. Itulah syahid akhirat. Maka itu Nabi SAW berpesan kepada sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW qala, Nabi bersabda, man sa'ala Allah asyhadata bisidqin, siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, ballaghahullahu, maka Allah akan sampaikan cita-cita itu untuknya. Manazil syuhada, Allah sampaikan, Allah angkat derajatnya, sampai ke derajatnya para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Allahu akbar. Man sahala syahadah, siapa orang yang bermohon mati syahid, a'tiyaha walau lam tusibhu, maka Nabi mengatakan bagaimana? Dia akan diberikan oleh Allah. Permohonannya itu akan diberikan, dipenuhi oleh Allah meskipun dia mati biasa. Walau lam tusibhu, walau meskipun dia tidak mati dalam keadaan syahid dunia dan akhirat. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda apa? Man sa'alallaha al-qatla min indi nafsihi sadiqan thumma mata aw qutila falahu ajru syahid.
Siapa yang memohon kepada Allah secara jujur, benar, sungguh-sungguh dari sisi dirinya, agar dia mati terbunuh di jalan Allah, kemudian dia mati atau terbunuh, maka baginya pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang ke-8 dari amal-amal yang mesti kita persiapkan adalah persiapkan diri kita untuk senantiasa melantunkan kalimat tauhid. Hidup kita di atas jalan tauhid. Sampai mati pun kita berada di atas jalan tauhid, sehingga kita mudah mengucapkan sebelum kita wafat meninggal dunia, kita ucapkan la ilaha illallah. Itulah talqin. Bagaimana mentalqin orang yang sedang sakratul maut dengan ucapan kalimat tauhid. Inilah satu-satunya kalimat yang kita harapkan bisa kita lantunkan di akhir hayat kehidupan kita, bukan yang lain. Bukan melihat daftar hutang, bukan lihat daftar kekayaan, bukan lihat daftar perbendaharaan, bukan lihat daftar piagam penghargaan, bukan lihat daftar bintang-bintang maha-maha putra dan lain sebagainya. Itu nggak akan diperhatikan oleh kita. Kalau sudah mau mati, satu-satunya harapan kita adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal dunia, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Muaz bin Jabal. Inni la'alamu kalimatan, kata Nabi SAW, aku tahu satu kalimat la yaquluha ahadun inda mautihi, yang tidak diucapkan oleh seorang ketika matinya, illa kanat nuran lis-sahifati, kecuali dia akan menjadi cahaya bagi catatan amalnya. Wa inna jasadahu wa ruhahu la yajidani laha rauhan indal maut, dan jasadnya serta ruhnya itu akan mendapatkan ketenangan. La yajidani laha rauhan, ada wanginya, ada ketenangannya, indal maut, ketika mati menjemputnya. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, agar kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, berjumpa, paling tidak melihat dari kejauhan. Kalau bisa berteman, bertetangga dekat, mungkin kita jauh deh, banyak dosanya, Masya Allah. Yang paling nggak bisa berjumpa, bisa lihat dari jauh, bisa dapat syafaatnya Nabi, bisa minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perbanyak doa, perbanyak amal, perbanyak ikhtiar untuk mempersiapkan dan merencanakan kematian yang terbaik untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.